Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C3 Drainase Perkotaan. Di sini kami akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok C3. Yang pertama, Saya Muhammad Zulfikri, NPM 19701179. Saya Zahatira, NPM 19701142. Saya Rendy Rivaldi, NPM 1970111037. Saya Nola Gita, NPM 1970110119. saya Rizky Maulana, NPM 197011002. Kami di sini akan memaparkan data curah hujan sekaligus membantu penelitian tugas akhir daripada Walia, yang dimana data ini kami dapatkan dari PSDA Citanduy. Kami mendapatkan datanya dari relasi kami, yaitu dari teman kami dari Teknik Sipil Universitas Galuh. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Masuk ke bagaimana mendapatkan data CH. Dapat dilihat, untuk mendapatkan data CH, kita dapat mendapatkannya di website online, di website BMKG, dan BWWS Citanduy. Seperti ini. Dan kita dapat mendapatkan. Pertama-tama, kita akan mencari data hujan maksimum bulanan. Setelah kita mengetahui data hujan maksimum bulanan, kita akan memperoleh nilai hujan maksimum tahunan. Pada kawasan Kawalu tahun 2003 didapat nilai hujan maksimum tahunan 73. Kemudian data ini dimasukkan ke dalam tabel PCH pada tiap tahun dan tiap kawasannya. Setelah itu, kita akan mentotalkan semuanya dan merata-ratakan untuk mendapatkan nilai CH yang hilang pada tiap-tiap stationnya. Di sini saya akan memaparkan cara mencari data curah hujan pada stasiun yang belum kita ketahui. Untuk rumus mencari curah hujan yang hilang menggunakan rumus ini, dan untuk curah hujan pertama yang akan kita cari yaitu curah hujan di Kawalu pada tahun 2002. Langsung saja kita masukkan datanya ke rumus ini. Seper N, di mana N merupakan jumlah curah hujan yang diketahui di tabel PCH. Di sini pada tahun 2002 curah hujan yang kita ketahui hanya di daerah Cimulu saja, jadi 1/1. Kemudian dikalikan rata-rata daerah yang akan dicari curah hujannya dan dibagi rata-rata curah hujan yang sudah diketahui. Ini yang sudah diketahui. Kemudian dikalikan curah hujan yang diketahui pada tahun yang akan dicari. Untuk mencari data curah hujan yang hilang di Kawalu seperti itu, dan didapatkan nilai 75,521688862. Untuk selanjutnya, kita langsung mencari data curah hujan yang hilang di stasiun Cigede, dikarenakan di daerah Cimulu sudah lengkap data curah hujannya. Nah, untuk di data yang hilang di Cigede juga dengan rumus yang sama, namun apabila curah hujan yang diketahui lebih dari 1, maka ditambahkan dengan kawasan lainnya yang sudah diketahui. Ini kan diketahuinya pada tahun 2002, itu ada 2 ya, Cimulu dan Kawalu. Jadi di sini tuh tinggal ditambah-tambahin mengikuti rumusnya. Begitupun dengan cara mencari data curah hujan yang hilang di stasiun Teja Kalapa. Kemudian akan didapat tabel akhir data curah hujan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji konsistensi data, dan di sini kami menggunakan metode kurva massa ganda untuk menguji data tersebut.
apakah konsisten atau terjadi ketidakpanggahan. Nah, saya akan menguji konsistensi data curah hujan atau curah hujan yang hilang yang sudah dilengkapi oleh rekan saya, yaitu Zahra dan Nolagita. Baik, di sini terdapat tabel data curah hujan yang berasal dari beberapa daerah, di antaranya ada Kawalu, Cimulu, Cigede, dan Tejakalapa. Data ini diambil dari tahun 2002 hingga tahun 2021. Nah, untuk menguji konsistensi PCH dari suatu daerah, di sini saya menguji PCH dari Kawalu, dibutuhkan beberapa data yang harus dicari terlebih dahulu, diantaranya itu kumulatif PCH, lalu ada rata-rata referensi, kemudian ada kumulatif referensi. Untuk mencari kumulatif PCH, yaitu dengan cara menjumlahkan PCH di tahun yang akan dihitung dengan PCH dari tahun sebelumnya. Nah, ini didapat dari penjumlahan antara tahun 2003 dan 2002. Begitupun untuk seterusnya. Lalu ada rata-rata referensi. Untuk mencarinya yaitu dengan cara menjumlahkan semua PCH selain dari daerah yang sedang dihitung, lalu dibagi jumlah daerah tersebut. Misal kita mau menghitung yang di tahun 2002. Nah, ini tuh penjumlahan antara daerah dari Cimulu, Cigede, dan Tejakalapa. Kemudian dibagi 3 dan menghasilkan rata-rata referensi PCH Kawalu di tahun 2002. Begitupun untuk tahun-tahun seterusnya. Nah, untuk mencari kumulatif referensi, yaitu caranya hampir sama dengan mencari kumulatif PCH, yaitu dengan cara menjumlahkan kumulatif PCH di tahun tersebut dengan kumulatif PCH di tahun sebelumnya. Misal mau menghitung di tahun 2003, itu dengan cara menjumlahkan kumulatif PCH di tahun 2003 dan 2002. Nah, setelah semua data ini didapat, kita gambarkan dalam bentuk grafik, dan hasilnya itu seperti ini. Grafik ini bisa disebut linear karena tidak terjadi patahan dalam grafiknya. Maka grafik ini terbilang konsisten. Jika garisnya terbentuk relatif tidak lurus atau seperti ada patahan, maka data yang diujikan tidak panggah. Nah, beberapa penyebab terjadinya ketidakpanggahan yaitu diantaranya 1. Alat ukur yang diganti dengan spesifikasi yang berbeda. Lalu alat ukur dipindahkan dari tempat semula, akan tetapi secara administratif nama stasiun tidak berubah. Yang ketiga, alat ukurnya sama, tempat tidak dipindahkan, tetapi lingkungannya sudah berubah. Maka itu akan terjadi ketidakpanggahan. Untuk menguji konsistensi PCH dari daerah yang lainnya, misal dari Cimulu, Cigede, Tejakalapa, itu dilakukan dengan cara yang sama. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai uji konsistensi PCH dari tiap daerah. Terima kasih. Selanjutnya, gini giliran saya akan melanjutkan di pemaparan selanjutnya tadi dari Randy Rivaldi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat dapat poligonnya, sampai menggambar poligon sampai luasan di 4 kawasan. Nah, untuk tahun berikut yang tadi kan sudah didapatkan nih, yang PCH Kawalu, Cimulu, Cigede, sama Tejakalapa, yang dimana ini tuh hasil dari rata-rata yang sebelumnya. Nah, di sini pun saya mengambil satu kawasannya, mengambil dari Google Earth. Nah, Google Earth ini saya cari di browser, kemudian saya cari koordinatnya dan ditemukan di sini ada beberapa PCH yang tentunya yang kita mau gambar. Nah, di sini setelah itu kita tandai ada PCH Tejakalapa, PCH Cigede, PCH Cimulu, sama PCH yang Kawalu. Nah, kemudian setelah
ditemukan, dikasih tanda, kita sambungkan untuk koordinatnya, kita sambungkan. Kemudian kita sambungkan memakai garis antara PCH Tejakalapa, PCH Cigede, PCH Cimulu sama PCH Kawalu dan Tejakalapa Kawalu. Nah, di sini kita sambung-sambungkan. Kemudian sebelumnya ini kita untuk arahan ke depannya itu mengikuti yang ada di buku hidrologi terapan. Nah, yang dimana di sana itu diajarkan untuk membuat, kita bikin poligon, kita sampai akhirnya kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian juga setelah itu kita mencari luas areanya. Nah, yang dimana luas areanya itu kita bikin dari garis yang merah ini, sini, terus mengikuti ini. Nah, ini untuk luasan Tejakalapa, dan yang sebelah kanannya sini yaitu PCH Cigede. Dan kemudian selanjutnya yang di bawah sebelah kanan itu kawasan PCH Cimulu di sini, dan kemudian yang di sebelah kiri bawahnya ada PCH Kawalu, kawasannya seperti ini. Nah, didapatkannya hasilnya itu karena kita memulai skala ini terlalu kecil ya, skala 10, maka kita juga dikalikan dulu kelipatan 10. Nah, yang dimana hasilnya itu jadi 633,2293, dan untuk daerah Kawalu CH-nya 95,98 dan PCH-nya 6. Nah, yang untuk PCH-nya kita kalikan 10 gitu. Nah, hasilnya 60.774. Nah, yang dimana kita perhitungkan luas kilometernya 566, 549, 989. Nah, kemudian CH-nya yang bisa kita lihat. Nah, untuk reratannya itu kita hasilnya itu dari PCH dibagi luasan, hasilnya 98,5589. Nah, kita itu didapatkan pas waktu di AutoCAD, kita didapatkan untuk luas area Tejakalapa ini 63.329, terus kemudian area Cimulunya 56.000, kemudian area Cigedenya 54.000, area Tejakalapanya 98. Nah, karena ini dirasa terlalu kecil dan tidak sesuai dengan realita kenyataan pas saya sama kelompok searching di browser ini, maka kita dikalikan kelipatan 10, yang dimana hasilnya itu lebih dekat dengan realitanya. Nah, kemudian setelah diketemukan luas wilayahnya seperti ini, kemudian masuklah ke sini untuk luas wilayahnya yang ada di Kawalu 633, luas Cimulu 566, Cigede 549, Tejakalapa 989. Nah, yang dimana hasilnya itu relatannya 2.739. Nah, untuk PCH-nya 270.008,5. Nah, untuk relatannya itu hasil PCH yang ini dibagi dengan 2.739. Sekian presentasi dari kelompok kami C3 dari Perkotaan. Semoga video yang kami tayangkan barusan akan bermanfaat, khususnya buat Tepada membantu penelitiannya dan umumnya buat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.